Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, perkenalkan nama saya Nurhayati Simanjuntak dengan NIM 2021-21068. Di sini saya membawakan kasus yang dimana kasus perbatasan laut maritim antara Indonesia dan Singapura. Dan sebelum saya memaparkan materi saya, di sini saya menjelaskan dulu sebuah peta yang mana ada perbatasan antara Singapura dan Indonesia. Nah, dari peta dasar kita telah simpulkan bahwa masalah perbatasan wilayah suatu negara dengan negara lain dewasa ini sudah menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam ilmu hubungan internasional, yang dimana perbatasan wilayah suatu negara tersebut merupakan suatu hal yang utama dari kedaulatan teritorial suatu negara. Dari kedaulatan teritorial itu, suatu negara sendiri yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara yang melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Dan di beberapa wilayah tersebut, ada beberapa negara yang memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasional. Kedaulatan teritorial yang suatu negara mencakup 3 dimensi, yaitu terdiri dari tanah atau daratan, laut, dan udara. Penyebab terjadinya masalah yaitu munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara ini membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura pada Deklarasi Juanda tahun 1957 yang mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang lebih dari 15 mil. Nah, perbatasan antara Indonesia dan Singapura terdiri dari 3 bagian, yang dimana ada bagian dari tengah yang membentang antara Batam dan Singapura, dan bagian barat yang membentang antara Pulau Nipa dan Tuas, dan sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu. Sedangkan di bagian timur terdiri dari 2 bagian, yaitu segmen pertama antara Batam dan Bandara Changi, dan yang segmen kedua antara Batam dan Short Lake yang atau dengan Petra Blanca. Yang penetapan batas ini maritim kedua negara itu melakukan pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar atau base point di Pulau Nipa, sedangkan di garis pangkal Kepulauan Indonesia atau archipelagic baseline ditarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Besar. Di sini saya ada terangkan gambar yaitu yang dimana tentang perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEA, dan landas kontinen laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Nah, batas wilayah laut suatu negara pantai atau negara kepulauan meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas perairan ZEE, dan batas landas kontinen. Dan batas laut teritorial adalah garis. Di gambar ini saya juga memaparkan adanya deklarasi Juanda dan yang ditetapkan dalam ketentuan Unclos 1982 membuat batas maritim antara Indonesia dan Singapura yang mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Singapura guna menyelesaikan masalah tersebut, terkhususnya dalam menentukan batas maritim. Kedua negara melakukan pertemuan-pertemuan bilateral secara formal maupun informal, yaitu pertemuan bilateral pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2011 di mana Singapura pada bilateral diskusi teknis ini delegrasi mendiskusikan masalah teknis yang relevan dan berbagai pengaturan organisasi untuk perilaku diskusi selanjutnya, yang termasuk dalam pertemuan rutin yang akan diadakan bergantian antara kedua negara. Dan yang pertemuan kedua itu ya pertemuan bilateral yang dilakukan pada tanggal 8-9 Februari tahun 2012 yang bertepatan di Bali. Pada diskusi teknis ini, putaran kedua ini delegasi difokuskan pada unsur-unsur yang ada dalam acuan kerangkaan untuk penentuan batas wilayah antara laut dan kedua negara tersebut. Di dalam kedua kepala delegasi mengakui bahwa kemajuan yang signifikan telah dicapai pada diskusi dan memberikan kontribusi untuk memperkuat hubungan bilateral yang dimana antara kedua belah pihak. Dari materi di atas, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pembahasan tersebut dapat ditarik menjadi satu kesimpulan mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara kedua negara, yaitu di mana kedua negara benar-benar menyepakati melakukan hubungan bilateral dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut. Untuk menyelesaikan masalah perbatasan wilayah laut antara Indonesia dan Singapura ini, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan secara damai. Adapun kendala secara non-teknis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim kedua negara tersebut, yaitu dengan kendala secara non-teknis yang biasa secara umum ditemukan dalam satu perundingan bilateral.
Sekian dari materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf atas tutur kata, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih.